Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Njen Jelani. Kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Ya, saya peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 instansi SMK Negeri 1 Rumudi. Budaya positif penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sartika MPD selaku fasilitator dan Ibu Happy Indria Anita SPD selaku pengajar praktik yang selalu mensupport saya dalam proses pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. 5 posisi kontrol sebagai guru. Ya, ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Restitusi adalah proses mengkondisikan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi adalah, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Masih ciri-ciri restitusi, selanjutnya ada restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesepuluh, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bisa disimpulkan, restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang segitiga restitusi. Ya, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, sisi menstabilkan identitas. Yang berikutnya sebagai istilahnya menanyakan keyakinan. Selanjutnya ini di sisi ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya kamu tentukan punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya di sini di menstabilkan dan menanyakan, meyakinkan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Selanjutnya kamu buat satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini penjelasan sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari seorang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ya, ini contoh menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya,
Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Selanjutnya sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Sisi yang ketiga, yang terakhir, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Selanjutnya, dari penjelasan restitusi, saya akan menyampaikan tentang hasil dari kasus 1, yaitu tidak mengikuti upacara bendera hari Senin. Ya, selamat menonton. Yusuf, tahu ya kenapa dipanggil sama Bapak? Alasannya apa coba? Karena telat dan tidak mengikuti upacara. Oke, upacara ya. Iya. Yusuf, upacara itu kan suatu kewajiban, bukan hanya istilahnya hanya pelajar ya, Bapak juga kan wajib ikut pramuka. Ya, Yusuf sebagai pelajar juga tentunya wajib upacara itu. Ya, nah jadi upacara itu kan tidak hanya istilahnya sekali dua kali, rutin ya, itu enggak? Iya, Pak. Rutin ya, setiap hari Senin. Nah, kenapa Yusuf nggak ikut upacara? Pas malamnya itu Pak kan Yusuf habis ngejemput orang tua kerja, terus sampai pas pulang-pulang teh jam 8 Ya. malam, terus kesananya main game sampai malam. Oh, jadi tidur malam. Iya. Oke, intinya Yusuf sebagai pelajar, Bapak juga sebagai pendidik wajib mengikuti kegiatan upacara. Ya, selanjutnya coba itu kan tadi Yusuf alasannya itu ya. Nah, berarti kan ini harus ada istilahnya tadi bangun jam berapa? Bangun jam 6 lebih. Oh, pantesan Yusuf. Ya, bangun jam 6 lebih. Sholat subuh nggak? Enggak, Pak. Yusuf. Ya, jadi harus dibiasakan rutin jam ya setengah 5 lah, jam 5 lah, maksimal jam 5 udah bangun, istilahnya mandi, terus sholat, terus persiapan sarapan juga penting. Nah, terus datang ke sekolah, jangan terlalu ini apa istilahnya ngadet ke waktu, jadi harus jam 6.30 lah, 6.40 bagus. Jadi persiapan datang ke sekolah, udah sarapan, udah siap sekolah. Ada upacara langsung ikut upacara itu Yusuf. Iya, Pak. Itu. Kira-kira ini enggak ke depan akan diulangi lagi nggak?
Siap tidak Pak? Enggak ya. Jadi solusinya tadi ya. Iya Pak. Solusinya harus Harus tidur tepat waktu. Tidur tepat waktu. Ya, sebagai pelajar tugasnya apa? Belajar. Jadi artinya jangan sampai main-main. Ya, jangan sampai main-main, jangan sampai apa istilahnya ya tidurnya malam-malam. Jam 9 maksimal Yusuf. Siap Pak. Ya, baca-baca apa gitu kan, belajar. Nah terus setelah tidur solusinya ya berarti tidur tepat waktu. Terus apa, bangun Jam setengah 5. ya, bangun tepat waktu juga Ya. jadi tidur dan bangun harus tepat waktu ya Yusuf Siap. ya. Terus apa lagi, langsung persiapan ya, persiapan sekolah, sarapan apa gitu. Nah ini solusi ini semoga Yusuf menerimanya, terus istilahnya Yusuf nanti kedepannya dilaksanakan. Siap Pak. Ya, semangat Yusuf. Ya semangat Pak. Oke. Ya. Siap dilaksanakan? Siap. Siap. Ya, nggak akan telat lagi ya. Ya. Harus ikut upacara. Oke. Siap. Karena kita sebagai warga negara harus ikut istilahnya apa? Harus Berpartisipasi. berpartisipasi. Ini kan sebagai dulu Yusuf. Dulu mah ya. Pas zaman penjajahan Yusuf ikut perang ya? Tidak. Enggak kan, sekarang udah tinggal menikmati. Ya, tinggal menikmati. Cuman upacara dengan hikmat ya, hormat kebenaran, ikuti ini udah selesai. Ya Yusuf, semoga solusi ini Sekarang Pak. menjadikan Yusuf sekarangnya. Iya Pak. untuk mengikuti upacara. Oke Yusuf. Ya. Terima kasih ya Pak atas solusinya. Ya, siap. Ya, sama-sama ya, Yusuf. Yusuf, tahu ya kenapa dipanggil sama Bapak? Alasannya apa coba? Karena telat dan tidak mengikuti upacara. Oke, upacara ya. Yusuf, upacara itu kan suatu kewajiban, bukan hanya istilahnya hanya pelajar ya, Bapak juga kan wajib ikut upacara. Ya, Yusuf sebagai pelajar juga tentunya wajib upacara itu. Ya, nah jadi upacara itu kan tidak hanya istilahnya sekali dua kali, rutin ya, itu enggak rutin ya, setiap hari Senin. Nah, kenapa Yusuf nggak ikut upacara? Pas malamnya itu Pak kan Yusuf habis ngejemput orang tua kerja, terus sampai pas pulang-pulang teh jam 8 malam, terus kesananya main game sampai malam. Oh, jadi tidur malam. Iya. Oke, intinya Yusuf sebagai pelajar, Bapak juga sebagai pendidik wajib mengikuti kegiatan upacara. Ya, selanjutnya coba itu kan tadi Yusuf alasannya itu ya. Nah, berarti kan ini harus ada istilahnya tadi bangun jam berapa? Bangun jam 6 lebih. Oh, pantesan Yusuf ya, bangun jam 6 lebih. Sholat subuh enggak? Enggak Pak. Yusuf. Ya, jadi harus dibiasakan rutin jam ya setengah 5 lah, jam 5 lah, maksimal jam 5 udah bangun, istilahnya mandi, terus sholat, terus persiapan sarapan juga penting. Nah, terus datang ke sekolah, jangan terlalu ini apa istilahnya ngadet ke waktu, jadi harus jam 6.30 lah, 6.40 bagus. Jadi persiapan datang ke sekolah, udah sarapan, udah siap sekolah. Ada upacara langsung ikut upacara itu Yusuf. Ya, Iya Pak. gitu. Kira-kira ini enggak ke depan akan diulangi lagi nggak? Siap tidak Pak. Enggak ya. Jadi solusinya tadi ya. Iya Pak. Solusinya harus tidur tepat waktu. Tidur tepat waktu. Ya, sebagai pelajar tugasnya apa? Belajar. Jadi artinya jangan sampai main-main. Ya, jangan sampai main-main, jangan sampai apa istilahnya ya tidurnya malam-malam.
Jam 9 maksimal Yusuf. Siap Pak. Ya, mau baca-baca apa gitu kan, belajar. Nah, terus setelah tidur, solusinya ya berarti tidur tepat waktu. Terus apa? Bangun, Jam setengah 5. ya bangun Lima. tepat waktu juga. Iya. Nah, jadi tidur dan bangun harus tepat waktu ya Yusuf Siap. ya. Terus apa lagi? Langsung persiapan, ya, persiapan sekolah, sarapan apa gitu. Nah, ini solusi ini semoga Yusuf menerimanya, terus istilahnya Yusuf nanti kedepannya dilaksanakan. Siap Pak. Ya, semangat Yusuf. Ya semangat Pak. Oke. Ya. Siap dilaksanakan? Siap. Siap. Ya, nggak akan telat lagi ya. Ya. Harus ikut upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Yusuf Adhari dari kelas 11 TKRO 1 dari SMK Negeri 1 Limunding. Mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada Panjen yang telah memberikan solusi kepada saya agar saya menjadi siswa yang teladan, tepat waktu, disiplin, dan berani. Kedepannya saya insya Allah akan menjadi siswa yang lebih rajin lagi, yang lebih giat lagi, dan bisa mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Terima kasih banyak buat Panjen, the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Adhari dari kelas 11 TKRO 1 dari SMK Negeri 1 Limunding. Mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada Panjen yang telah memberikan solusi kepada saya agar saya menjadi siswa yang teladan, tepat waktu, disiplin, dan berani. Kedepannya saya insya Allah akan menjadi siswa yang lebih rajin lagi, yang lebih giat lagi, dan bisa mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Terima kasih banyak buat Panjen, the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Adhari dari kelas 11 TKRO 1 dari SMK Negeri 1 Limunding. Mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada Panjen. Selanjutnya kasus yang kedua, ini ada siswa yang tidak mengikuti pelajaran Penjasorkes atau olahraga. Ya, penerapan segitiga restitusinya. Selamat menyaksikan. Kenapa alasannya dipanggil? Ayo. Karena tidak mengikuti olahraga Pak. Iya. Kamu pas hari Jumat kan ada mata pelajaran Bapak PJOK. Kenapa nggak ikutan? Ya karena tidak memakai baju olahraga Pak. Bajunya tuh tinggalan di rumah. Oke. Ya, keyakinan kelas dulu kita buatkan ya. Harus pakai Baju olahraga. baju olahraga, betul. Cuman kamu nggak bawa ya. Iya. Oke, konsekuensinya otomatis tidak ikut olahraga. Tetapi kelas Bapak ini hanya Fajar aja nih yang nggak ikut ya olahraganya. Nah, terus kalau nggak ikut olahraga gimana ininya? Nilai kan? Nilai Pak. Nilainya nggak ada, kehadirannya otomatis dialpakan. Kan kalau untuk PJOK mah ketika tidak ada di lapangan, tidak ikut olahraga ya jelas nanti kehadirannya apa? Ya Fajar. Jadi alasan kamu apa coba? Tadi nggak bawa baju olahraga? Ya. Lupa? Lupa. Lupa cuci atau gimana? Lupa nggak dimasukin Pak. Nggak ada jadwal. Disangkanya nggak ada jadwal. Iya. Oke, berarti kamu nggak siap dong. Malamnya menyiapkan nggak ininya? Tidak Pak. Soalnya langsung cuma bukunya doang. Oh, pantesan. Jadi nih ya. Oke, keyakinan kelas kan dulu kita udah buat harus pakai baju olahraga lengkap. Ketika ada di lapangan ya pelajaran penjas harus di lapangan. Kemudian ke kantin jajan ya. Oke, kita solusi lah ya. Ini solusi buat Fajar karena hanya Fajar aja yang tidak melaksanakan. Yang pertama solusinya di malam itu kamu Fajar harus menyiapkan persiapan untuk besok, mata pelajaran apa saja ya, apakah ada olahraga disiapkan bajunya ya, kan udah dicuci, udah dilipat, disiapkan. Apakah ada mata pelajaran lain praktik disiapkan. Itu ya, itu solusinya. Jadi jangan menghindar gak mau olahraga. Oke Jar? Oke Pak, siap. Ya, oke sekarang istilahnya cukup, nanti Fajar ke depan jangan sampai diulangi. Ya, paham Jar? Siap paham Pak. Ya,
Selanjutnya nanti Nama saya Fajar Irwani, saya dari 11 TKRO 1. Sekolah saya dari SMK Negeri 1 Lewi Munding. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Anjen karena sudah mengingatkan saya untuk mengikuti kegiatan olahraga, dan saya akan berjanji ke depannya saya akan mengikuti olahraga dan semoga ke depannya saya akan menjadi murid yang baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Anjen. Nama saya Fajar Irwani, saya dari 11 TKRO 1. Sekolah saya dari SMK Negeri 1 Lewi Munding. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Anjen karena sudah mengingatkan saya untuk mengikuti kegiatan olahraga, dan saya akan berjanji ke depannya saya akan mengikuti olahraga dan semoga ke depannya saya akan menjadi murid yang baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Anjen. Nama saya Fajar Irwani, saya dari 11 TKRO 1. Sekolah saya dari SMK Negeri 1 Lewi Munding. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Anjen karena sudah mengingatkan saya. ya itu saja apa yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan penerapan segitiga restitusi pada budaya positif. Terima kasih. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.